Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hernaning Dwi Utari, mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3 kelas A dengan NIM P27224023.125. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan mengenai hubungan seks saat masa nifas, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dari Ibu Satiem SST BDN MKep. Nah, sebelum ke inti pembahasan mengenai hubungan seksual pada masa nifas, kita harusnya tahu dulu nih, nifas tuh apa sih? Nifas adalah keadaan pemulihan organ reproduksi wanita setelah persalinan ataupun kehamilan. Nah, nifas ini membutuhkan durasi waktu atau rentang waktu selama 6-8 minggu. Tapi perlu kita ingat juga ya bahwa wanita itu kan memiliki keunikannya masing-masing, sehingga setiap wanita itu juga memiliki durasi masa nifas yang berbeda-beda atau durasi pemulihan yang berbeda-beda. Nah, di masa nifas ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti penyusutan rahim atau yang biasa kita kenal dengan involusio uteri. Lalu yang kedua adalah pengeluaran lokia atau yang biasa kita sebut dengan darah nifas. Lalu ada juga kelelahan, yaitu karena terjadinya masa transisi antara masa suami istri menjadi masa orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah seksualitas. Apa sih seksualitas itu? Nah, seksualitas adalah interaksi di dalam sebuah hubungan antara individu dengan jenis kelamin yang berbeda yang mencakup pikiran, emosional, nilai, ideal, dan fantasi. Nah, di dalam seksual ini juga ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap konsep seksual ini. Yang pertama yaitu pemulihan fisik. Nah, kesehatan fisik yang mumpuni juga mempengaruhi minat dan kenyamanan dalam berhubungan seksual. Lalu yang kedua adalah perubahan hormonal. Nah, dapat kita ketahui juga ya, setelah melahirkan itu akan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron pada ibu. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi keadaan mood ibu. Bahkan terkadang ibu juga mengalami yang dinamakan oleh mood swing. Nah, hal itu juga akan mempengaruhi penurunan gairah seksual atau bisa terjadi kekeringan vagina sehingga minat ibu dalam melakukan hubungan seksual juga akan menurun. Lalu yang ketiga adalah perasaan psikologis dan emosional. Perasaan psikologis dan emosional ini juga dipengaruhi oleh ketakutan-ketakutan yang mungkin dirasakan oleh ibu atau ketidaknyamanan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hal tersebut juga akan mempengaruhi minat dan kenyamanan dalam berhubungan seksual. Lalu yang keempat adalah kesehatan mental. Jika ibu memerlukan bantuan dari tenaga medis yang lebih memahami kondisi ibu, pasangan harus mendukung sepenuhnya kebutuhan tersebut. Lalu yang kelima adalah hubungan dan komunikasi. Nah, kedekatan emosional antara ibu dan pasangan itu juga sangat diperlukan pada tahap ini, karena hal itu juga akan membantu dalam transisi kembali ke kehidupan seksual yang memuaskan. Yang keenam adalah kontrasepsi dan kesuburan. Konsultasi dengan dokter tentang pilihan kontrasepsi yang aman setelah melahirkan itu adalah langkah yang sangat penting. Nah, saat melakukan konsultasi ini, ibu juga harus datang dengan pasangan. Agar apa? Agar kebutuhan, ketidaknyamanan atau ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh ibu maupun oleh pasangan itu dapat dicurahkan kepada tenaga medis atau dokter yang sedang melakukan konsultasi, sehingga dokter atau tenaga medis atau bidan itu juga dapat memberikan saran atau solusi yang tepat terhadap ibu dan pasangan, tidak hanya untuk satu belah pihak tetapi juga untuk kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya itu adalah hubungan antara pengetahuan ibu nifas terhadap gairah seksual. Nah, pengetahuan tentang masa nifas ini juga sangat penting ya untuk dimiliki oleh ibu nifas dan juga pasangannya, karena ibu nifas dengan pengetahuan yang lebih cukup itu akan lebih mampu atau lebih siap untuk menjalani masa-masa nifasnya, untuk menjalani perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya seperti perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan psikologis. Ibu akan lebih mampu untuk menerima perubahan-perubahan sementara yang terjadi di dalam dirinya. Mungkin ibu tanpa pengetahuan itu seperti contohnya
saat akan melakukan hubungan seksual. Ibu ini terkadang takut bagaimana jika jahitan perineumnya lepas, takut bagaimana jika jahitan perineumnya itu nyeri saat melakukan hubungan seksual, atau bagaimanapun. Nah, karena pada masa nifas ini terjadi pengeluaran logia atau darah haid dan juga kelelahan, hal itu juga tentunya akan mempengaruhi gairah seksual pada ibu nifas. Akan terjadi penurunan sementara pada gairah seksual yang dimiliki oleh ibu nifas. Jika ibu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada masa nifas, tentunya hal itu tidak akan terlalu berpengaruh pada kondisi ibu. Karena apa? Karena ibu merasa lebih percaya diri dalam merawat dirinya dan merawat keluarganya saat berada dalam masa nifas. Nah, semua pengetahuan itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fisik, emosional, dan psikologis. Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu pemahaman tentang perubahan fisik. Pengetahuan ibu nifas mengenai perubahan fisik yang terjadi setelah melahirkan, seperti adanya luka perineum, adanya jahitan perineum, perubahan hormonal, dan kelelahan yang terjadi karena adanya masa transisi antara menjadi suami istri ke menjadi orang tua, itu dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap gairah seksual. Nah, ibu yang memahami bahwa perubahan ini adalah normal, mungkin lebih menerima kondisi tubuh mereka dan lebih siap untuk menghadapi penurunan gairah seksual yang mungkin akan terjadi. Lalu yang kedua adalah kesadaran tentang proses penyembuhan. Ibu yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya waktu penyembuhan setelah melahirkan, biasanya lebih sabar dan terkesan tidak terburu-buru untuk kembali ke rutinitas aktivitas seksual seperti sebelumnya. Hal ini biasanya mengurangi tekanan dan kecemasan yang seringkali mempengaruhi gairah seksual. Hal ini juga harus dikomunikasikan atau didiskusikan kepada pasangan ya. Lalu yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang hubungan emosional dan psikologis. Periode nifas seringkali disertai dengan perubahan emosi yang signifikan karena itu tadi ya, adanya penurunan hormon estrogen dan progesteron yang signifikan terhadap tubuh ibu. Hal ini akan mempengaruhi dan menyebabkan perasaan cemas, depresi postpartum, atau kelelahan. Ibu yang memahami hubungan antara kondisi emosional dengan psikologis dan juga gairah seksual mungkin akan lebih mampu untuk mengontrol atau menekan ekspektasi mereka sendiri dan berkomunikasi lebih lanjut terhadap pasangannya, yang pada gilirannya dapat membantu mempertahankan hubungan seksual yang lebih intim. Lalu yang keempat adalah penyuluhan dan edukasi kesehatan. Ibu nifas yang mendapatkan penyuluhan dan edukasi kesehatan yang baik dan optimal akan cenderung lebih mampu untuk mengetahui kapan ya waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual kembali dan bagaimana frekuensi yang dipilih oleh ibu dan pasangan untuk melakukan hubungan seksual yang lebih intim. Lalu yang terakhir adalah pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pengetahuan yang cukup mengenai resiko dan manfaat dalam melakukan hubungan seksual pada masa nifas yang dimiliki oleh ibu dan pasangan juga akan mempengaruhi keputusan ibu dan pasangan tentang kapan dan bagaimana mereka kembali ke aktivitas atau rutinitas seksual yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan frekuensi kehidupan seksual antara ibu dan pasangannya. Nah, secara keseluruhan juga dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan seorang ibu nifas dan pasangannya mengenai kondisi fisik dan emosional pasca persalinan, semakin baik pula ibu dan pasangan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan gairah seksual yang mungkin terjadi dan berpotensi meningkatkan kualitas hubungan intim dengan pasangan mereka atau keduanya. Lalu yang selanjutnya adalah dukungan suami terhadap kebutuhan seksual ibu nifas. Yang pertama adalah pemahaman dan kesabaran. Suami harus siap untuk mendengarkan dan memberikan dukungan emosional apabila ibu nifas mengatakan atau mendiskusikan ketidaknyamanannya, kebutuhannya, ataupun ketakutan-ketakutannya. Lalu yang kedua adalah komunikasi terbuka dalam membantu mengatasi ketidaknyamanan dan menjaga hubungan tetap intim. Jadi suami tidak boleh terkesan menuntut atau terkesan ingin kebutuhannya dipenuhi tanpa memikirkan apa yang sedang dirasakan atau sedang dialami oleh ibu nifas. Lalu yang ketiga adalah dukungan fisik dan emosional. Merawat bayi dapat mengurangi stres dan kelelahan istri. Jadi tidak hanya kewajiban ibu untuk merawat bayi, tetapi suami juga harus membantu ibu untuk merawat bayi, sehingga lebih memungkinkan untuk memikirkan kembali kehidupan seksualnya.
Lalu yang keempat adalah menciptakan suasana yang nyaman. Membuat suasana yang mendukung dan nyaman seperti menciptakan waktu berkualitas bersama tanpa gangguan, hanya berdua, itu juga dapat membantu mengembalikan keintiman yang ada pada ibu dan suami. Lalu yang terakhir adalah pentingnya konsultasi medis. Suami juga bisa atau harus untuk mendukung istrinya dalam proses ini dan menghadapi isu bersama. Jadi saat melakukan konsultasi, sebaiknya konsultasi dilakukan berdua, yaitu suami dan istrinya, sehingga sama-sama dapat mencurahkan apa sih kebutuhannya, apa sih ketakutannya, dan apa sih ketidaknyamanannya atau kekhawatirannya dalam melakukan hubungan seksual, sehingga tenaga medis dalam memberikan saran itu juga bisa menempatkan diri atau menempatkan posisi di antara keduanya, jadi tidak hanya memikirkan salah satu belah pihak saja. Lalu gimana sih cara membangun kembali keharmonisan dengan pasangan setelah ibu nifas? Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Ibu harus berbicara jujur terhadap pasangan mengenai perasaannya, kekhawatirannya, apa yang sedang dia alami, apa sih ketakutannya, apa sih ketidaknyamanannya. Sehingga jika ada rasa takut atau tidak nyaman terkait aktivitas seksual atau keintiman lainnya, hal tersebut tidak akan menjadi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan yang mungkin akan terjadi nih di masa depan. Lalu yang kedua adalah jaga kehidupan seksual yang realistis. Jangan terlalu terburu-buru. Tubuh memerlukan waktu untuk pulih. Dan ibu mungkin tidak langsung merasa nyaman saat berhubungan seksual. Fokuslah pada kesenangan dan kenyamanan bersama daripada terburu-buru kembali ke rutinitas sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah diskusikan perubahan tubuh. Saat masa nifas atau setelah menjalani kehamilan dan persalinan, pasti akan ada banyak perubahan fisik yang terjadi pada tubuh ibu nifas. Nah, hal tersebut mungkin akan memicu ketidakpercayaan diri yang terjadi pada ibu nifas. Nah, ini harus dibicarakan nih perasaan ini dengan pasangan, dan cobalah untuk menerima dan merayakan tubuh yang baru. Tidak hanya ibu yang menerima, tapi pasangan juga harus menunjukkan dukungannya dan penerimaannya terhadap ibu nifas. Karena dukungan pasangan dalam hal ini itu adalah hal yang sangat penting. Lalu ciptakan momen romantis. Lakukan hal-hal romantis seperti menulis catatan cinta, memberikan kejutan-kejutan kecil, tidak harus mahal, atau merencanakan kencan sederhana di rumah. Romantisme membantu memperkuat ikatan emosional. Carilah waktu untuk bersama meskipun hanya sebentar. Mungkin hanya sekedar untuk makan malam bersama setelah bayi tidur, berjalan-jalan sebentar, atau bahkan mandi bersama. Lalu yang selanjutnya adalah prioritaskan kesehatan mental dan emosional. Adanya perubahan hormonal, adanya kekurangan jam tidur, dan tekanan baru sebagai orang tua dapat mempengaruhi suasana hati dan keinginan untuk melakukan hubungan intim. Nah, jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan atau cemas, karena kecemasan yang berlebih juga akan berpengaruh nih terhadap penurunan gairah seksual yang mungkin dimiliki oleh ibu ataupun pasangannya. Nah, kesehatan mental yang baik adalah fondasi keintiman yang kuat. Jika memang diperlukan untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan yang lebih berwenang seperti bidan, dokter, ataupun yang lainnya, itu juga sangat diperbolehkan atau sangat dianjurkan ya, agar ibu dan pasangan tidak salah langkah dan memperburuk suasana yang ada. Lalu yang terakhir adalah bersabar dan memberi waktu. Berikan diri ibu dan suami waktu untuk beradaptasi, karena terjadinya masa transisi dari suami istri menjadi orang tua itu juga adalah hal yang berat ya, bukan hal yang mudah untuk diterima atau dijalani, karena banyak sekali perbedaan yang mungkin dapat terjadi pada masa transisi tersebut. Jadi penting untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Keintiman akan kembali seiring waktu jika ibu dan suami terus berupaya dan mendukung satu dengan yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya adalah rentang waktu melakukan hubungan seksual. Nifas merupakan masa pembersihan rahim, sama halnya seperti masa haid. Darah nifas atau yang biasa kita sebut dengan lokia itu mengandung trombosit, sel-sel degeneratif, sel-sel mati, dan sel-sel endometrium sisa. Setelah melahirkan, tubuh perlu untuk istirahat dan membutuhkan masa penyembuhan atau pemulihan. Salah satu kebutuhan ibu nifas adalah kebutuhan seksual. Pada masa nifas pendarahan telah berhenti, maka koitus atau hubungan seksual itu bisa dilakukan pada 3-4 minggu setelah postpartum. Penelitian lain menemukan 20% perempuan yang baru pertama kali melahirkan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk merasa nyaman secara fisik saat bersenggama, dengan waktu rata-rata sekitar 3 bulan.
Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi hubungan seksual? Yaitu ada faktor fisik, ada faktor hubungan, ada gaya hidup, dan faktor harga diri. Lalu apa saja sih mungkin gangguan yang dapat muncul pada hubungan seksual? Yang pertama adalah kesalahan teknik senggama. Lalu yang kedua adalah gangguan psikososial, ejakulasi abnormal, dan kelainan anatomi. Lalu apa sih peran bidan dalam pemenuhan kebutuhan seksualitas ibu setelah nifas? Peran bidan dalam permasalahan seksualitas setelah masa nifas adalah bidan memberikan saran, penjelasan, dan arahan. Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai 2 hari pasca persalinan. Lalu yang kedua adalah pada hari ketiga sampai dengan hari ke-7 pasca persalinan. Lalu yang ketiga pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca persalinan. Dan hari yang terakhir yaitu pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Lalu asuhan kebidanan apa nih yang biasanya diberikan bidan pada ibu dan pasangan? Mungkin hal itu akan berbeda-beda ya untuk setiap pasangan, untuk setiap individu juga akan berbeda-beda. Karena kembali lagi, kebutuhan individu juga berbeda. Dan wanita adalah makhluk yang unik sehingga kebutuhannya juga akan berbeda-beda. Yang pertama adalah berhubungan seksual dapat dilakukan saat pendarahan sudah berhenti atau darah lokia sudah bersih dan luka episiotomi atau luka perineum sudah sembuh, yaitu sekitar 3-4 minggu setelah postpartum. Lalu kedua, hasrat seksual ibu akan berkurang pada bulan pertama setelah melahirkan, baik dalam hal kecepatan maupun lamanya, sehingga suami harus memberikan pemakluman atau pemahaman terhadap hal ini. Lalu yang ketiga, orgasme ibu juga akan menurun pada bulan pertama setelah melahirkan. Jadi sebaiknya saat melakukan konsultasi dengan tenaga medis seperti bidan atau dokter atau yang lainnya, ibu juga harus mendatangkan pasangannya. Ibu harus mengajak pasangannya agar pasangannya ini bisa mengerti apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi bersama, apa sih kebutuhan yang harus didiskusikan bersama, dan apa sih ketidaknyamanan yang mungkin harus dihindari oleh keduanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pengetahuan ibu nifas mengenai nah iya kita lalu. Thanks for watching guys, bye bye.